Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babi Amiruddin Channel. Di konten video kali ini saya akan mereview berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara mengembangbiakan secara cepat ya tanaman hias yang memang sedang banyak dicari ya, diburu ya, yaitu peperonia. Nah, peperonia yang saya akan review ini adalah yaitu peperonia pipolo banda ya, yaitu sekali lagi peperonia pipolo banda. Nah, gimana cara mengembangbiakannya supaya tanaman hias yang kita sayang ini, yang kita cintai ini, yang kita suka ini cepat berkembang biak, mungkin juga tambah banyak nanti, bahkan menjadi nilai ekonomis, bisa dijual. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini adalah peperonia piccolo banda ya. Gimana cara mengembangbiakannya? Nah, saya tentunya di sini bukan ahli ya, tapi saya hanya berbagi pengalaman saja, dengan pengalaman otodidak saya selama menggeluti tanaman hias ya. Nah, tanaman hias ini ya, saya kembang biakan melalui stek daun. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya akan sebut dulu ya beberapa alat bahan yang harus disiapkan. Yaitu yang pertama adalah gunting ya. Nah, ini gunting. Usahakan guntingnya yang steril ya, dikasih alkohol dulu sebelum digunakan ya, supaya tidak menghindari untuk pembusukan ya. Kemudian kuas. Nah, kuas ini fungsinya adalah nanti untuk menguas atau memoles ya. Kemudian yang ketiga itu round up ya. Nah, ini round up ya, ini round up. Kemudian yang keempat adalah vitamin B1 ya, vitamin B1. Yang kelima adalah air ya. Tentunya bahan yang utama yang harus kita miliki adalah peperonia piccolo banda itu sendiri ya, yaitu harus indukan ya. Contohnya yang seperti ini ya. Nah, ini adalah indukannya yang sudah siap, kita daun-daunnya kita ambil. Nah, daun-daun yang diambil adalah daun yang tua ya. Nah, langkah pertama kita ambil dulu daunnya ya. Ambil beberapa daun yang dianggap tua, biasanya bagian yang terbawah ya. Ketika memotong ya, ini batangnya harus di bawah sini ya, jadi agak panjang. Oke, saya kira cukup ya. Setelah selesai pemotongan, kita potong-potong lagi ya, supaya tangkainya tidak terlalu panjang ya. Kita potong-potong seperti ini ya. Nah, seperti ini potong. Nah, seperti ini kira-kira. Kita potong semua. Nah. Oke. Nah, setelah dipotong ya, kita ambil hanya bagian daunnya ya. Ini yang akan kita tanam, daunnya ya. Daunnya yang akan kita tanam, bukan batangnya. Batangnya kita pisahkan dulu ya, seperti ini. Nah, sebelum melakukan proses penyemaian ya, kita kasih round up dulu ya. Ini kuasnya ya, dibasahi, kemudian masukkan ke ini.
Ini Roundup yang sudah dikasih air ya. Oke. Kita aduk di sini ya. Agak sedikit kental, jangan terlalu encer. Baru kita masukkan ke ini pulas-pulas bagian yang tadi tangkai yang dipotong itu. Ya. Ini tujuannya adalah satu, supaya tidak mengalami pembusukan ya, karena mungkin dari hasil stek itu ya. Yang kedua itu supaya si ujung tangkai itu hasil pemotongan itu cepat kering. Akhirnya kalau cepat kering itu mudah tumbuh akar ya, cepat tumbuh akar seperti ini ya. Nah setelah ini kita tinggal siapkan medianya ini ya, medianya, tempatnya ya. Kita siapkan tempatnya, kemudian kita masukkan media ya, kita masukkan medianya. Seperti ini. Nah ini media ini yang saya gunakan adalah campuran dari sekam mentah, kemudian kompos, dan sedikit pupuk kandang. Jadi perbandingannya sekam mentah 1 atau sekam mentah 2, kemudian kompos 1, dan pupuk kandangnya paling 1/4 lah, nggak terlalu banyak. Nah kita ratakan seperti ini ya. Nah, ratakan, usahakan agak padat ya, jadi tidak berongga ya. Kemudian kita baru masukkan hasil penyemaiannya. Nah, kita tanam ya, tanam dengan cara kita jajarkan. Hati-hati kalau kita menggunakan Roundup ya, itu karena panas ya kalau kena tangan ya. Usahakan sih menggunakan sarung tangan ya. Kalau saya nggak terbiasa menggunakan sarung tangan, saya biasanya tanpa sarung tangan. Yang penting kita harus selalu rajin mencuci tangan dengan sabun ya setelah itu ya, supaya kita tidak ini. Oke, ini nah kemudian air ini ya, ini air ya, saya campur dengan vitamin B ya, B1 ya, supaya daun yang baru kita tanam, baru kita semai ya. Nah ini saya masukkan sini sedikit saja, paling bisa 2 atau 3 tetes ya. Baru kita kocok ya, Nah kemudian, nah ini kita yang baru ditanam itu kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan vitamin B. Oke, nah selesai. Nanti setelah itu baru kita tutup ya. Nah, kita tutup ya, baru kita bisa dengan dihektar ya, atau strapless, atau mungkin dengan kawat misalkan ya, itu bisa. Ya. Nah, ini nanti kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, tapi
tapi kita harus kontrol ya. Jangan sampai terlalu sering disiram ya, paling sekitar disiram 3 hari sekali ya, 3 hari sekali kita siram. Bagusnya dengan hair sprayer ya, atau apa namanya emerald itu ya, disemprot gitu ya. Nah ini seperti ini ya, seperti ini hasilnya ya. Nanti kita, nah saya akan kasih contoh yang sudah jadi ya, dengan treatment yang sama. Nah ini adalah contohnya ya, ini sudah jadi ya. Ini seperti ini, sudah ada daunnya ya. Ini saya ambil satu contohnya misalkan ya, yang sudah jadi. Nah ini daunnya sudah muncul, tunas baru, daun baru ya, daun barunya. Kemudian ini akarnya deh, sudah ada akarnya, sudah berakar. Baru sini kita tinggal siapkan apa namanya media untuk apa namanya memindahkan peperomia ini ke polybag ya, atau mungkin ke tempat lain ya, supaya cepat tumbuh ya. Nah seperti ini. Sama saya sebelum menyimpan atau meletakkan ya di posisi yang pas untuk tanaman hias ini, saya siram dulu dengan air, campurkan dengan vitamin B1 ya. Tapi tidak harus selalu ya menggunakan vitamin B1, tapi saya tujuannya adalah supaya si tanaman ini apa namanya tidak stres ya ketika kita pindahkan ya. Kemungkinan hidupnya itu lebih besar ya, lebih apa ya, tidak begitu berisiko untuk mati ya. Ya dengan bismillah ya, tentunya kita harus selalu menanam tanaman hias itu apapun mungkin dengan bismillah ya, supaya apa yang kita inginkan sesuai ya. Seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Ini lagi saya ambil contoh lagi, ini udah jadi semua 99% jadi ya. Tuh. Ya ini daunnya 3 ya, jadi munculnya di bagian belakang ya, belakang dari apa akarnya nih. Kalau saya nah ini ininya lihat seperti ini ya. Saya tanam lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh dengan baik dan cepat, supaya kita bisa segera menikmati hasilnya seperti ini. Oke, nanti kita letakkan di tempat jangan terlalu panas ya, maksudnya yang usahakan jangan langsung ke tempat panas ya. Peperomia ini bisa tumbuh di apa ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung pun tumbuh. Akan tetapi tentunya perbedaannya itu biasanya kalau yang terkena sinar matahari langsung itu batangnya itu lebih panjang ya. Ini seperti ini nih, terkena sinar matahari langsung nih. Ya, ini batangnya lebih panjang gitu. Rimbunnya kurang. Oke sahabat, demikian tutorial menanam tanaman hias peperomia pipolobanda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa lagi di konten video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.